Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majikan kalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ayat Al-Quran yang mungkin paling sering kita dengar karena memang pembawaan ayat Al-Quran ini sangat memberikan semangat bagi kita adalah surat Ibrahim ayat 7, ya, yaitu la in syakartum wa la azidannakum. Ya, jadi sesungguhnya sesiapa yang bersyukur maka pasti Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majelis kagar yang dirahmati Allah, bersyukur merupakan hal yang sangat penting, yang merupakan esensi dari ajaran agama kita. Kalau kita lihat surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, ya, ibunya dari Al-Quran, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya segala penciptaan alam semesta ini, baik yang dapat kita saksikan maupun yang tidak dapat kita saksikan, adalah atas nama Allah. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, syukur. Jadi kita ada di dunia ini, menurut beberapa ulama adalah penafsirannya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Nanti kita insya Allah akan bahas lebih jauh ayat ini, di mana kita akan melihat mengapa para ulama tersebut berpendapat demikian. Tapi kembali kepada ayat ini, la in syakartum la azidanakum. Surat Ibrahim ayat 7. Nah, ayat ini kalau kita melihat, karena itu tadi merupakan potongan ayatnya. Kalau kita melihatnya dari ayat dari pertama, permulaan ayat tersebut, itu lebih hebat lagi ayatnya. Ya, insya Allah Ivan bacakan awalnya atau ayat tersebut dimulai dengan wa idz ta'azzana rabbakum. Wa idz ta'azzana rabbakum. Ya. Setiap Allah menggunakan kata wa idz, ya, itu artinya Allah SWT membawa apa yang telah terjadi di masa lalu, dalam hal ini pada saat penciptaan kita, sebelum terjadi manusia di alam ruh, kemudian Allah SWT membawanya ke masa ini, mengingatkan kita di masa sekarang. Itu maksudnya wa'id. Setiap kali di Al-Quran ada wa'id, itu selalu demikian. Jadi di sini kita melihat bahwa apa yang akan Allah sampaikan berikutnya, itu merupakan sesuatu yang telah terjadi, dan Allah mengingatkan kita demikian. Ya. Wa'id ta'azzana rabbakum. Azan. Azan proklamasi, ya, azan. Orang proclamation. Jadi suara Allah atau ajakan, ya, utama, ya. Misalnya azan untuk sholat. Di sini katanya ta'azzana rabbakum. Ya, jadi di sini disebutkan dan ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala proklamasikan. Jadi Allah SWT pernah pada saat dulu kita belum menjadi manusia, masih di alam ruh, berjanji kepada kita. Makanya menggunakan kata wa'id. Apa janjinya atau apa proklamasinya? La in syakartum la azidanakum. La ini di depannya ini ada kata la in syakartum dan la azidanakum, itu sebetulnya biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris surely, pasti. Ya, sesungguhnya, ya, terjemahan bahasa Indonesianya, atau juga bisa menyatakannya, pastilah orang yang bersyukur maka Allah akan pasti juga menambahnya. Ya. Nah, jadi janji ini telah Allah sampaikan sebelum kita menjadi manusia, masih dalam alam roh. Dan Allah mengingatkan lagi pada kita sekarang ini. Kemudian apabila kita melihat selanjutannya, dia masih di ayat tersebut, lebih hebat lagi ayatnya. Lebih banyak lagi yang dapat kita pelajari, yaitu wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Tetapi sesungguhnya jika kamu tidak berterima kasih, kafartum di sini tidak berterima kasih atau tidak bersyukur, ya,
Inna azabu lasyadid. Inna azabi lasyadid. Maka sesungguhnya azabku itu sangat keras, ya, sangat keras. Nah, kita jangan fokus dengan azabnya, ya. Kita lihat kapan azab itu akan turun, ya, karena kita takut bukan sama azabnya, tetapi takut kalau kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan azab itu, terjerumus ke dalam sesuatu yang menyebabkan azab itu turun. Ya, para sahabat itu dulu zaman Rasulullah SAW pola pikirnya sudah demikian. Mereka selalu melihat bagaimana caranya supaya azab itu tidak terjadi. Ya, mereka tidak takut dengan azabnya, mereka takut terjerumusnya. Ya, azabnya itu merupakan konsekuensinya, tapi mereka takut penyebabnya. Mereka takut terjerumus kepada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kafir. Ya, dalam ini tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih pada Allah. Ya, atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Udara yang kita hirup, cahaya matahari, ya, hujan, air, ya, yang memberikan tumbuh-tumbuhan yang kemudian dapat kita makan, yang dimakan oleh hewan juga, hewannya kemudian kita makan juga, ya, kita lupa, ya, kesehatan kita, ya. Makanya bila tidak berterima kasih kepada Allah, maka azab Allah itu sangat keras. Allah mengingatkan, hati-hati, kalau kamu tidak berterima kasih, azabku sangat keras. Nah, di sini kita yang hebatnya di ayat ini adalah syakartum, lain syakartum, kemudian walain kafartum. Jadi seolah-olah lawan kata dari syakir adalah kafir. Lawan kata dari syakur adalah kafur. Ya. Jadi lawan kata dari orang yang tidak berterima kasih kepada Allah itu adalah orang yang kafir. Ya. Jadi kita dapat mempelajari dari sini bahwa esensi dari iman adalah berterima kasih kepada Allah. Ya. Dan esensi dari kafir adalah tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya ayat ini penting. Seringkali hanya dipotong. In syakartum ta'zidanakum, karena memberikan semangat bagi kita. Ayo, lagi kalau dalam konteks sedekah, fundraising, ayo memberikan, Allah akan menambahnya. Sesungguhnya ini ayatnya secara full sangat dahsyat, ya. Pertama, Allah mengingatkan apa yang telah Allah janjikan. Azan Allah. Kemudian apa janjinya itu tadi? Lain syakartum la'azidanakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa ayat Al-Qur'an yang senada dengan ini, ya, yang poinnya juga sama, bahwa lawan katanya atau lawan dari syukur itu adalah kafir. Pertama, surat Al-Insan, ya. Allah SWT bersabda surah Al-Insan ayat 3, Inna hadaina hus sabil, sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk suatu jalan, ya. Imma syakura, ya, apakah kamu bersyukur, ya, wa imma kafura, atau kamu tidak bersyukur. Surah Al-Insan ayat 3. Jadi Allah SWT sudah menunjukkan kepada kita, sesungguhnya kami sudah memberikan jalan kepada kamu. Tinggal kamu yang menentukan bersyukur atau kafir. Jadi bersyukur adalah it's a choice, ya, satu pilihan bagi kita. Ya, kalau kita melaksanakannya, kita akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita tidak melaksanakannya, tidak mengikuti pilihan tersebut, maka ingat Allah Subhanahu wa taala, azabnya sangat keras. Kemudian ayat lain mengenai Nabi Sulaiman. Orangnya kaya sekali. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam ini seorang raja dan juga seorang nabi. Di ayat surat An-Naml, ya. An-Naml, surat Semut, ayat ke-40. Nabi Sulaiman alaihissalam sabda Allah Subhanahu wa taala harus menyatakan bahwa Nabi SAW berkata, qala hadza min fadli rabbi. Ya. Qala, dia berkata,
Hadza ini dari fadl atau bounty atau dari nikmat Tuhanku, Allah, Rabbi. Ya. Qala hadza min fadli Rabbi. Jadi kekuasaannya, keberhasilannya, dia tidak mengatribusinya pada diri sendiri, tapi dari beliau secara jujur mengatakan bahwa ini dari Allah. Tapi berikutnya beliau alaihissalam berkata, liyabluwani, untuk menguji diriku. Ya, nikmat Allah untuk menguji diriku. Ya. Ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kafir, tidak bersyukur. Sama, senada. Ya, ini Nabi Sulaiman alaihissalam, raja, nabi, sukses orangnya, bisa mendengar suara binatang dan sebagainya, rendah diri. Qala min fadli Rabbi. Ini semua dari rahmat Tuhanku. Dia luani untuk mengujiku. Ashkur am akfur. Apakah saya bersyukur atau kafir? Ya. Alright. Itu beberapa ayat, ada beberapa ayat lagi, cuma mengingat waktu, insya Allah kita cukupkan 2 ayat saja yang senada ya. Kita sekarang ingin melihat benefit atau untuk apa sih kita bersyukur. Ya, tadi sudah disebutkan. La in syakartum la azidannakum. Pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa menyebutkan, bersabda, maaf, wa yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala bersabda, apa yang akan aku lakukan dengan punishment, dengan siksaku jika kamu syukur dan beriman. Jadi dengan kata lain, Allah SWT tidak akan menghukum kita apabila kita senantiasa bersyukur dan menjadi orang-orang yang beriman. Itu sudah memberikan alasan yang sangat kuat tadi. Memang kita ingin ya bersyukur kemudian ditambah, oh that's great. Tapi ini juga merupakan insentif bagi kita. Ya, Allah tidak akan menghukum kita kalau kita senantiasa bersyukur, ya, dan beriman. Semoga kita dijadikan oleh Allah SWT menjadikan orang-orang yang bersyukur dan beriman, insya Allah. Kemudian satu lagi saja ya, mengenai benefitnya adalah dalam surat Az-Zumar. Ya. Wa in tashkuru yardohu lakum. Jika kamu bersyukur, maka aku ridho. Tardohu lakum. Apa lagi yang akan kita inginkan selain keridhaan Allah? Jadi sangat penting bersyukur itu. Pertama kita harus takut bahwa lawan kata bersyukur adalah kafir. Ya. Tapi kalau kita lihat ayat-ayatnya mengenai benefitnya, tadi la in syakartum wa la azidannakum. Kemudian Allah SWT tidak akan menghukum orang-orang yang bersyukur dan beriman. Kemudian jika kamu bersyukur, maka Allah akan meridhoimu. Apalagi yang menghalangi kita untuk bersyukur. Ya, itu benefit-benefitnya. Alright. Kemudian berikutnya kita ingin tahu, jadi bagaimana sih apa arti sesungguhnya arti syukur itu, supaya kita tahu. Ya. Jadi yang bagaimana yang disebut bersyukur itu, ya, bagaimana cara bersyukur itu. Pertama, Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Salikin menyebutkan bahwa pertama, syukur itu dengan acknowledge, dengan meyakini ya, atau mengakui, acknowledge, bahwa ini adalah dari Allah. Bukan dari siapa-siapa lagi. Ingat contoh dari Nabi Ibrahim tadi. Dengan segala kesuksesannya, dengan segala posisinya, beliau alaihissalam mengatakan, ini adalah dari nikmat Tuhan. Qala hadza min fadli Rabbi. Ya, itu pertama. Atau dalam surat Al-Kahf yang insya Allah kita baca ya malam ini, malam Jumat, dan besok hari Jumat, ya. Masya Allahu la quwwata illa billah. Jadi itu juga menyatakan bahwa ini adalah dari kehendak Allah dan tidak ada sesuatu yang dapat terjadi kecuali atas
kehendak Allah, kekuatan Allah. Ya, menyatakan bukan dari kita sendiri. Padahal di surah Al-Kahf itu kebunnya orang yang tadi yang dinasihati oleh kawannya tadi mengatakan bahwa dia paling hebat. Ya, itu yang pertama. Syukur menurut Imam Ibn Al-Qayyim dalam bukunya Madarij As-Salikin adalah mengakui bahwa ini berasal dari Allah. Kedua, bahwa pengakuan ini harus membawa kita menjadi rendah hati, ya, rendah hati, rendah diri. Yang menjadikan orang sombong, kita menjadi tawadu, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan cuma perasaan, ya, lakukan jadi dari mulut juga, ya, alhamdulillah, ya, oke. Kemudian kita jadi sangat menghargai, ya, dalam tindakan kita, dalam ucapan kita, jadi sangat penuh penghargaan, ya, terhadap Allah, terhadap sesama manusia, ya, karena mereka juga ciptaan Allah dan apapun yang mereka lakukan itu adalah kehendak Allah. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, ya, dalam bukunya Madarij As-Salikin, bahwasanya segala sesuatu ini harus membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Saya pernah menyebutkannya dalam suatu kajian dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ya, bahwasanya bersyukur. Imam Al-Ghazali memberikan contoh, misalnya ada orang diberi kuda oleh seorang raja. Pertama, tentunya orang itu berterima kasih, ya, karena pertama dia lebih kaya, sekarang punya kuda, dan juga sangat berbahagia, ya, bahwa rajanya ingat kepada dia dan memberikan kuda. Ya. Kemudian yang berikutnya, right? Dia menggunakan kuda tersebut, ya, ini disingkat saja, ya, menggunakan kuda tersebut untuk menemui raja tersebut, untuk bekerja, jadi mendekatkan diri terhadap raja tersebut. Itu sama seperti contohnya, bersyukur. Ya, oke. Finally, yang terakhir, insya Allah kita akan melihat beberapa practical tip yang Rasulullah SAW contohkan bagaimana supaya menjadi orang yang bersyukur. Pertama, ada kita juga di Indonesia, ya, jangan melihat ke atas, lihatnya tuh jangan yang kaya-kaya, lihat atau yang sangat bersyukur, lihat yang kekurangan sedang dilanda musibah. Masih bersyukur kita sekarang ada atap di atas kepala kita, ya, masih bersyukur kita tadi bisa makan, alhamdulillah, ya. Jangan melihat terlalu yang berlebih-lebihan. Masih syukur kita masih mempunyai kendaraan untuk pergi ke masjid atau kemana, ya, untuk bekerja. Itu yang pertama, jangan melihat ke atas, ya, banyak melihat ke bawah. Kedua, rasa puas, bangkitkan rasa puas dalam hati kita, qanaah, ya, ridho, konten dalam bahasa Inggris, ya, qanaah bahasa Arab, ya, atas apapun yang diberikan oleh Allah, ya. Kemudian yang ketiga, berdoa, ya, karena kita mungkin lupa, maka berdoa kepada Allah untuk kita dijadikan selalu orang-orang yang bersyukur. Makanya ada dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz, oh Muaz, aku sangat mencintaimu, Muaz ibn Jabal, ya. Makanya kemudian Rasulullah SAW, ini singkat saja, ya, memberikan doa mengajarkan suatu doa kepada Muaz karena kecintaannya. Doanya adalah setiap selesai sholat baca, ya, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku agar aku dapat berzikir atau mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, kemudian bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada orang yang dicintainya dalam hal ini, atau sahabat yang dicintainya dalam hal ini Muaz bin Jabal. Kemudian ini yang terakhir, yang kita sekarang ini adalah hadis Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Man lam yaskurillah, lam yaskuril, man yaskurin nas, lam yaskurillah. Ya, jadi orang-orang sesiapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah juga. Maka itu yang keempat, terima kasihlah kepada sesama manusia. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan ini, kita mohon taufik dari Allah SWT agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur.
orang-orang yang senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dan kekurangan berasal dari Ivan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.